welcome home, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan khotbah mengenai kekecewaan semu, di mana kita manusia pastinya Anda dan saya pernah untuk mengalami kekecewaan, apapun itu, disebabkan oleh manusia yang kita alami, teman, sahabat, dan apapun lah yang kita alami sejauh ini. Pasti kita pernah namanya kecewa. Bagaimana dengan kata firman Tuhan? Ayo kita baca sama-sama. Kita akan buka sama-sama di Yesaya atau Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat Anda. Saya himbau Anda semua baca full satu pasal, yang pasal 2 ini, supaya lebih lengkap, lebih komplit lagi. Dan saya akan bacakan mengenai ayat 22 saja. Stop regarding man, in whose nostrils is breath, for of what account is he? Jadi di sini adalah kita mesti stop untuk menggantungkan pada manusia. Kita mestinya fokus pada Tuhan. Sebuah ayat yang betul-betul menggema dalam hati, di mana kalau kita punya Tuhan, mestinya kita selayaknya tidak bergantung pada manusia. Bukannya kita antisosial, tetapi kita itu mestinya tahu bagaimana kita men-stop, bagaimana kita bisa untuk berkata tidak kepada manusia yang lain untuk hal-hal tertentu. Atau kita tidak boleh menjadi semacam benalu yang pengennya untung mulu tapi gak mau susah. Jadi kita gak mau untuk susah payah tapi pengennya mudah tapi enak. Nah, di sini kita tahu bahwa manusia itu senantiasa senang menggantungkan pada manusia yang lain. Jadi kalau dia ada masalah, dia lebih senang ke manusia yang lain, ke temennya, sahabatnya, siapa gitu yang bisa bantu dia langsung ketimbang ke Tuhan. Kemudian dia menganggap bahwa masalahnya udah selesai. Padahal kalau kita nge-hope atau kita ada untuk manusia yang lain, manusia akan senantiasa akan membuat kita kecewa, kata Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan sebetulnya adalah sumber semuanya, di mana Tuhan tidak akan mengecewakan kita, tapi kita tetap pengennya itu bergantung pada manusia yang lain. Bagaimana kita bisa mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita senantiasa untuk selalu ada masalah dikit ke siapa, ada masalah dikit aku bingung bergantung ke ini loh, bukannya berdoa malah bergantung ke sana sini. Apakah Tuhan pengen yang seperti itu? Pasti enggak. Tuhan pengen yang kedua, dimana kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya semacam ada sesuatu yang butuh didiskusikan, kita butuh ke Tuhan. Apapun itu plan yang dipunya, bagaimana masa depanmu, itu adalah Tuhan yang bisa menjamin. Bukan pada manusia yang lain, bukan pada setan, bukan pada apapun juga selain Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita punya plan, kita punya sesuatu yang hebat, masa depan yang sedang dibuat, itu kita mesti bergantungnya ke Tuhan. Bagaimana nanti Tuhan akan kasih sebuah tuntunan, bagaimana kita tidak akan kecewa. Kekecewaan semu itu ada soalnya kita salah kecewa. Kecewa itu adalah suatu hal atau tindakan yang semestinya tidak usah dilakukan. Sebab Tuhan pun berkata bahwa kamu jangan percaya pada manusia, sebab pasti akan mengecewakan. Jadi kita hanya boleh untuk believe, kita nggak boleh untuk lebih lagi. Kalau kita lebih lagi, kita ngasih kepercayaan lebih, maka kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita akan kecewa. Ujung-ujungnya mungkin bukan kecewa sama manusia, tapi ke Tuhan. Anda dan saya akan lebih condong untuk menyalahkan Tuhan tentang mengapa semua ini bisa terjadi, kenapa engkau tidak menjaga-jagai aku, padahal katanya engkau Tuhan. Loh, itu salah siapa? Bukannya itu salahmu dan salahku. Bagaimanapun kita terlalu percaya pada mungkin teman kita, sahabat kita gitu. Ayat ini berkata untuk bukannya kita nggak percaya sama sekali, tapi kita bisa untuk menghandle namanya kepercayaan. Kita percaya dengan seperlunya saja, tidak semuanya. Jadi seperti tuan yang meninggalkan perabotnya di saat dia lagi pergi ke pegawai-pegawainya,
dia tidak akan mempercayakan sesuatu yang sangat-sangat penting di hidupnya. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu itu, lalu dia percayakan hal-hal yang lain kepada hamba-hambanya atau pegawainya yang lain. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kalau kita fokusnya ke Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak akan kecewa disebabkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu yang menjaga kita, Tuhan itulah yang menjadi pembimbing panutan kita. Kalau sampai kita kecewa, wah gila aja gitu loh. Bagaimana gitu loh, Tuhan itu sudah ekspektasi nol. Dia itu mengorbankan semuanya untuk manusia, untuk anak-anaknya, tapi dia nggak dapat apa-apa. Bagaimana dengan kita manusia yang selalu pengen dapat untung dengan manusia yang lain? Kita kadang bingung, kok dia diberkati aku enggak, kok dia lebih aku enggak. Kita selalu envy kepada apa yang dimiliki oleh sekeliling kita. Tetangga kita, katanya rumput tetangga lebih hijau dibandingkan punya kita. Padahal kalau kita bisa bersyukur, hati kita tahu bahwa semua ini Tuhan yang kasih. Bahkan 1 talenta pun memiliki sebuah makna, bukan? Bukan mesti 5 atau 4 talenta, tapi 1 pun juga akan memiliki makna lebih. Kalau kita bisa mengelola, kita bisa ngasih sebuah bibit unggul, dikasih sebuah pupuk dan lain-lain, maka 1 talenta pun akan menjadi 1 pohon yang sangat kuat, kokoh dan berbuah lebat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ketika kita tahu bahwa Yesus mengorbankan semuanya, Yesus panutan kita, tetapi kita lebih memanuti manusia yang lain. Soalnya kita menganggap bahwa manusia yang itu lebih hebat, lebih bisa dibandingkan Tuhan. Sungguh sangat mengecewakan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kita. Kita manusia tidak boleh jemu-jemunya untuk tenggelam dalam namanya kekecewaan. Kita mestinya tahu bahwa kalau kita kecewa, kita malah baliknya ke Tuhan, di mana kita akan ngomong I love you Jesus, Jesus be the center of my life. Gimana kalau kita kecewa, mestinya kita itu nggak emosi meluapkan ke Tuhan, tetapi kita mestinya itu lebih kembali ke Tuhan sehingga kita bisa hatinya lebih plong, lebih menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bukannya malah ngata-ngatain, mengutuk-ngutuki Tuhan oleh salah kita masing-masing. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu pengennya sesuatu itu semuanya baik, manusia pengennya sesuatu yang seolah-olah baik bagi dia. Padahal tanpa mengetahui apakah sesungguhnya itu betul-betul baik bagi dia. Hanya Tuhan yang tahu, manusia nggak akan pernah tahu semua itu. Tetapi manusia punya kesempatan untuk berubah. Di mana Anda ngasih kepercayaan lebih ke teman, sahabat, ke siapapun itu yang Anda percaya, kemudian Anda kecewa sesekali, jangan pernah untuk tidak mempercayai manusia yang lain. Tetap kasih kesempatan kedua, sebab Allah kita adalah Allah kesempatan kedua. Ya, jadi betul-betul sebuah khotbah yang bisa mencelikan mata yang buta, yang tertutup, yang tidak mau melihat, dan juga hati yang betul-betul dingin akan kegelapan yang nggak bisa dimurnikan dengan apapun kecuali Tuhan. Di sini saya menghimbau untuk kita semua fokus ke Tuhan, jangan percaya penuh pada manusia yang lain, sebab manusia akan senantiasa pasti mengecewakan. Jadi habis ini saya akan doa kepada Anda yang mungkin ada kekecewaan lebih, supaya bisa melepaskan pengampunan lebih kepada yang siapapun dikecewakan itu. Yuk kita doa sama-sama yuk. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat yang anak-anakmu masih menonton hingga saat ini. Hamba minta Tuhan yang kecewa kepada manusia lain, yang gak bisa percaya pada manusia lain, Engkau akan buka pintu hatinya, Engkau berkati lebih, dan dia akan memulai langkah untuk percaya meskipun gak penuh. Now in Jesus name, hamba minta Tuhan yang salah percaya juga Engkau kembalikan Tuhan, yang dia percaya pada sesuatu dukun, benda-benda khusus apapun itu nggak tahu kayak jimat, I don't know, tapi saat ini juga Engkau akan buang semua itu, Engkau kembali lagi kepada Tuhan yang hidup, yaitu adalah Yesus. Now in Jesus name, berkatilah lebih lagi di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan pada anak-anakmu Tuhan Yesus yang menyalahkan Engkau atas segala kesalahannya, padahal bukan salah Tuhan tapi itu kesalahannya asli manusia. Saat ini juga maafkanlah Tuhan di dalam nama Yesus, kasih sebuah pengampunan, kasih sebuah
semacam tidak ada kebersalahan, sehingga dia bisa move on dan lanjut kehidupan yang lebih baik lagi di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita sudah berdoa sebuah ayat atau pasal atau video yang tidak bisa dipahami langsung tanpa diilhami Tuhan, tapi ketika diilhami Tuhan langsung plong, langsung paham mengenai konteksnya. Sekilas dulu mengenai God's Word episode ini. Kita ketemu lagi di next episode. God bless you dan bye-bye.